Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kita mulai perjalanan ini, sebuah ziarah batin menelusuri jejak para kekasih Tuhan, yang pernah dituduh sesat oleh dunia, namun diterima dengan penuh cinta oleh langit. Kisah-kisah yang akan kita dengarkan bukan sekadar sejarah, tetapi gema dari hati-hati yang pernah terbakar oleh cinta ilahi. Mereka adalah para wali yang ajarannya ditolak, kata-katanya disalahpahami, dan langkahnya dianggap menyimpang, padahal mereka sedang berjalan paling dekat menujunya. Mari kita buka hati, kita tenangkan jiwa, dan kita dengarkan dengan rendah hati kisah-kisah para pecinta yang memilih Tuhan, meski harus kehilangan segalanya. Bagian 1. Bayazid Al-Bustami, sang sufi yang mengucap Subhani. Nama lengkapnya adalah Abu Yazid Taifur bin Isa Al-Bustami. Ia lahir di kota Bustam, Persia, sekitar tahun 804 Masehi, dan wafat sekitar tahun 874 Masehi. Ia dikenal sebagai salah satu tokoh sufi besar dari generasi awal dalam sejarah Islam, dan menjadi pelopor mazhab tasawuf ekstatis, sebuah pendekatan spiritual yang menekankan pengalaman langsung dan mendalam terhadap kehadiran Tuhan. Bayazid tidak banyak menulis, namun, ucapan-ucapannya yang penuh getaran ruhani dicatat oleh murid-muridnya dan tersebar luas dalam literatur tasawuf klasik, seperti kitab Tazkirat Al-Auliya, karya Fariduddin Attar dan Risalah Al-Qushairiyah. Ia dikenal karena pengalaman-pengalaman spiritualnya yang sangat dalam, yang seringkali melahirkan ucapan-ucapan yang mengguncang dunia keilmuan Islam saat itu. Salah satu yang paling terkenal adalah Subhani, Maha Azama Syani, yang artinya, Maha Suci Aku, betapa agung keadaanku. Ucapan ini, jika didengar secara lahiriah, terdengar seperti bentuk kesombongan, atau bahkan pengakuan ketuhanan. Namun dalam tradisi tasawuf, ucapan seperti ini disebut sebagai syatahat, yakni luapan ekstase ruhani yang keluar dari seorang sufi ketika ia sedang dalam keadaan fana, yaitu lenyapnya ego diri, dan baka, yaitu kekal dalam kesadaran ilahi. Dalam kondisi seperti itu, sang sufi tidak lagi berbicara sebagai dirinya sendiri, tetapi sebagai cermin dari kehadiran Tuhan. Ucapan-ucapan Bayazid membuat banyak ulama fikih dan ahli kalam pada zamannya merasa terganggu. Ia dituduh menyimpang dari ajaran Islam karena dianggap menyamakan dirinya dengan Tuhan. Namun, para sufi besar seperti Junaid al-Baghdadi dan Imam al-Qushairi membela Bayazid dengan menjelaskan bahwa ucapan-ucapan tersebut bukanlah hasil kesombongan, melainkan buah dari pengalaman spiritual yang sangat tinggi. Dalam kitab Risalah Al-Qushairiyah, disebutkan bahwa Bayazid adalah orang yang sangat wara dan zuhud. Ia pernah berkata, "Aku telah meninggalkan dunia selama 30 tahun, dan selama itu aku tidak tidur dengan nyenyak karena takut kehilangan satu detik dari zikir kepadanya." Meskipun dituduh menyimpang oleh sebagian kalangan, Bayazid Al-Bustami justru menjadi salah satu tokoh paling dihormati dalam tradisi tasawuf. Ia dianggap sebagai pelopor konsep fana dan baka, serta menjadi inspirasi bagi sufi besar setelahnya seperti Al-Hallaj, Jalaluddin Rumi, dan Ibnu Arabi. Ia tidak dihukum mati seperti Al-Hallaj, tetapi hidupnya penuh dengan penolakan dan kesalahpahaman. Ia memilih jalan sunyi, menjauh dari kekuasaan, dan menghabiskan hidupnya dalam pengembaraan ruhani yang dalam. Refleksi dari kisah ini adalah bahwa kebenaran ruhani seringkali tampak seperti kesesatan bagi mereka yang hanya melihat dari permukaan. Bayazid tidak sedang mengklaim ketuhanan, tetapi sedang mengalami lenyapnya diri dalam kehadiran Tuhan. Dan dalam keadaan itu, ia tidak berbicara sebagai aku, tetapi sebagai cermin dari Yang Maha Ada. Bagian 2. Al-Hallaj, syahid cinta ilahi yang disalib di Baghdad. Nama lengkapnya adalah Husain bin Mansur Al-Hallaj. Ia lahir di kota Tur, wilayah Fars, Persia, sekitar tahun 858 Masehi, dan wafat di Baghdad pada tanggal 26 Maret tahun 922 Masehi. Ia adalah salah satu tokoh sufi paling kontroversial dalam sejarah Islam, seorang pencinta Tuhan yang begitu dalam, hingga kata-katanya membakar batas antara hamba dan Sang Khalik. Sejak muda, Al-Hallaj menunjukkan kecenderungan spiritual yang sangat kuat.
Ia belajar kepada para sufi besar seperti Sahal at-Tustari dan Amr bin Uthman al-Maki. Namun, ia tidak hanya belajar dalam diam. Ia juga berdakwah, menulis, dan berbicara di hadapan masyarakat luas. Ia ingin membawa makrifat ke tengah umat, bukan hanya di ruang-ruang sunyi para ahli tarekat. Namun, justru dari keberaniannya itulah badai dimulai. Ucapan yang paling terkenal, dan paling mematikan, yang keluar dari lisannya adalah Ana al-Haq, yang artinya, akulah kebenaran. Dalam bahasa Arab, kata al-Haq adalah salah satu nama Tuhan. Maka, bagi sebagian ulama fikih dan penguasa Abbasiyah saat itu, ucapan ini dianggap sebagai bentuk pengakuan ketuhanan, sebuah kekufuran yang tak bisa ditoleransi. Namun bagi para sufi, ucapan itu bukanlah klaim, melainkan luapan ekstase ruhani. Al-Hallaj tidak sedang menyamakan dirinya dengan Tuhan, tetapi sedang mengalami fana, lenyapnya diri dalam kehadiran ilahi, hingga yang tersisa hanyalah dia. Selama bertahun-tahun, Al-Hallaj dipenjara di Baghdad. Ia disiksa, diadili, dan akhirnya dijatuhi hukuman mati. Pada hari eksekusinya, ia disalib, tubuhnya dicambuk, dan kepalanya dipenggal. Namun, menurut banyak riwayat, ia tetap tersenyum dan memuji Allah hingga napas terakhirnya. Ia wafat sebagai syahid cinta, seorang pecinta yang rela hancur demi sang kekasih. Setelah kematiannya, dunia Islam terbelah. Sebagian mengutuknya sebagai zindik, orang yang menyimpang. Namun sebagian lain, terutama para sufi, menganggapnya sebagai wali agung yang dibunuh oleh ketidaktahuan. Tokoh-tokoh besar seperti Jalaluddin Rumi, Ibnu Arabi, dan Fariduddin Attar menulis pujian untuknya. Bahkan dalam banyak tarekat, nama Al-Hallaj disebut dengan penuh hormat sebagai syahid makrifat. Refleksi dari kisah ini adalah bahwa cinta sejati kepada Tuhan kadang menuntut keberanian yang tak bisa dipahami oleh dunia. Al-Hallaj tidak mati karena kesalahan, tetapi karena keberaniannya menyuarakan kebenaran yang terlalu dalam untuk diterima oleh telinga yang hanya terbiasa pada syariat lahir. Ia adalah api yang membakar dirinya sendiri demi menerangi jalan ruhani bagi generasi setelahnya. Bagian 3. Suhrawardi al-Maktul, filsuf cahaya yang dibungkam oleh kekuasaan. Nama lengkapnya adalah Syihabuddin Yahya bin Habasi bin Amirak as-Suhrawardi. Ia lahir di kota Suhrawat, Persia, sekitar tahun 1154 Masehi, dan wafat di Aleppo, Suriah, pada tahun 1191 Masehi. Ia dikenal sebagai seorang filsuf, sufi, dan pendiri mazhab filsafat iluminasi, sebuah pendekatan yang memadukan cahaya, intuisi, dan hikmah dalam memahami hakikat wujud. Sejak muda, Suhrawardi menunjukkan kecemerlangan luar biasa dalam ilmu logika, filsafat, dan tasawuf. Ia belajar di Isfahan, lalu mengembara ke berbagai kota besar di dunia Islam. Namun, yang membuatnya berbeda adalah keberaniannya untuk menyatukan akal dan intuisi, filsafat dan makrifat, dalam satu sistem yang ia sebut sebagai hikmah al-isyraq, atau filsafat iluminasi. Dalam pandangannya, cahaya adalah simbol utama dari wujud. Segala sesuatu berasal dari cahaya mutlak, yaitu Tuhan, dan seluruh realitas adalah pancaran darinya. Ia menulis bahwa pengetahuan sejati tidak hanya datang dari logika, tetapi juga dari penyaksian batin, dari cahaya yang menyinari hati. Ia mengkritik para filsuf yang hanya mengandalkan akal, dan mengajak mereka untuk kembali kepada intuisi ruhani. Namun, ajarannya yang mendalam dan bahasanya yang puitis justru membuatnya disalahpahami. Ia dianggap menyimpang dari filsafat Aristoteles yang dominan saat itu, dan lebih berbahaya lagi, ia dituduh menyebarkan ajaran yang bisa menggoyahkan kekuasaan politik. Ketika ia tiba di Aleppo, ia mendapat perlindungan dari Pangeran Al-Malik Az-Zahir, putra Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Namun, para ulama istana menekan sang pangeran untuk mencabut perlindungan itu. Akhirnya, Suhrawardi ditangkap dan dipenjara. Ia dihukum mati dalam usia yang sangat muda, sekitar 37 tahun. Karena kematiannya yang tragis, ia dikenal dengan gelar Al-Maktul, yang artinya, yang dibunuh. Meskipun dibungkam oleh kekuasaan, warisan Suhrawardi tidak pernah padam. Karya-karyanya seperti Hikmat al-Isyraq dan Hayakal An-Nur menjadi rujukan penting dalam filsafat Islam Timur.
Ia dihormati oleh para sufi, filsuf, dan pencari cahaya di berbagai zaman. Dalam dunia ruhani, ia dianggap sebagai wali cahaya, seorang yang dibunuh bukan karena kesalahan, tetapi karena sinarnya terlalu terang bagi dunia yang gelap. Refleksi dari kisah ini adalah bahwa cahaya sejati seringkali ditolak oleh mereka yang takut kehilangan kendali. Suhrawardi tidak hanya mengajarkan filsafat, tetapi juga menghidupkan kembali makna cahaya sebagai simbol kehadiran ilahi. Ia adalah pelita yang dipadamkan oleh tangan manusia, tetapi cahayanya tetap menyala dalam hati mereka yang mencari kebenaran dengan jujur dan rendah hati. Bagian 4. Ibnu Arabi, sang penjelajah wujud yang dituduh menyimpang, tapi dikenang sebagai mahaguru tasawuf. Nama lengkapnya adalah Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Al-Arabi Al-Hatimi et-Tahi. Ia lahir di kota Murcia, wilayah Andalusia, Spanyol Muslim, pada tanggal 26 Juli tahun 1165 Masehi, dan wafat di kota Damaskus, Suriah, pada tanggal 4 November tahun 1240 Masehi. Ia dikenal sebagai salah satu tokoh paling berpengaruh dalam sejarah tasawuf Islam, dan dijuluki oleh para pengikutnya sebagai Muhyiddin, yang berarti penghidup agama, serta sebagai Asi Syekh Al-Akbar, atau Guru Agung. Ibnu Arabi adalah seorang penjelajah ruhani dan pemikir yang sangat produktif. Ia menulis lebih dari 400 karya, dan yang paling terkenal adalah kitab Al-Futuhat Al-Makkiyah, atau Pencerahan-Pencerahan Mekah, dan Fusush Al-Hikam, atau Permata Hikmah. Dalam karya-karya itu, ia membahas berbagai tema mendalam tentang hakikat wujud, cinta ilahi, perjalanan ruhani, dan hubungan antara Tuhan dan makhluk. Salah satu konsep paling kontroversial yang ia ajarkan adalah wahdatul wujud, yang berarti kesatuan wujud. Menurut Ibnu Arabi, seluruh alam semesta ini adalah manifestasi dari satu wujud mutlak, yaitu Tuhan. Tidak ada yang benar-benar wujud selain Dia. Segala sesuatu yang kita lihat hanyalah bayangan dari wujudnya. Namun, ia juga menekankan bahwa meskipun segala sesuatu berasal dari Tuhan, tidak berarti segala sesuatu adalah Tuhan. Ia membedakan antara zatnya yang mutlak dan ciptaannya yang terbatas. Ajaran ini sangat dalam dan halus, namun juga sangat mudah disalahpahami. Banyak ulama pada zamannya, dan bahkan berabad-abad setelahnya, menuduh Ibnu Arabi sebagai sesat, zindik, bahkan kafir. Karya-karyanya dilarang di beberapa wilayah, dan sebagian ulama menulis bantahan terhadapnya. Namun, di sisi lain, banyak tokoh besar yang membelanya dan menjadikannya sebagai rujukan utama dalam tasawuf, seperti Jalaluddin Rumi, Imam Nawawi Al-Bantani, dan Syekh Abdul Karim Al-Jili. Ibnu Arabi tidak pernah dihukum mati seperti Al-Hallaj atau Suhrawardi, tetapi ia mengalami penolakan yang luas dan berkepanjangan. Ia hidup dalam pengembaraan, berpindah dari satu kota ke kota lain, dari Andalusia ke Maroko, dari Mekah ke Baghdad, hingga akhirnya menetap dan wafat di Damaskus. Makamnya kini menjadi tempat ziarah bagi para pencari ilmu dan pencinta tasawuf dari seluruh dunia. Refleksi dari kisah ini adalah bahwa kebenaran yang dalam seringkali menuntut kesabaran yang panjang. Ibnu Arabi tidak membalas caci maki dengan kemarahan, tetapi dengan tulisan yang penuh cinta dan kebijaksanaan. Ia mengajarkan bahwa Tuhan bisa dikenal melalui segala sesuatu, dan bahwa cinta adalah jalan tertinggi menujunya. Ia adalah samudra yang luas, yang tidak bisa ditakar dengan gelas-gelas kecil pemahaman manusia biasa. Bagian 5. Abdul Karim Al-Jili, penjaga rahasia insan kamil yang dituduh menyimpang karena menjelaskan wujud Tuhan dalam diri manusia. Nama lengkapnya adalah Abdul Karim bin Ibrahim Al-Jili. Ia lahir di kota Jilan, wilayah Persia, sekitar tahun 1036 Masehi, dan wafat sekitar tahun 1442 Masehi. Ia adalah seorang sufi, pemikir metafisika, dan penulis yang dikenal luas karena karyanya yang sangat berpengaruh berjudul Al-Insan Al-Kamil fi Marifat Al-Awahir wa Al-Awail, yang berarti manusia sempurna dalam mengenal yang awal dan yang akhir. Abdul Karim Al-Jili adalah pewaris spiritual dari ajaran Ibnu Arabi. Ia tidak hanya mengagumi karya-karya gurunya itu, tetapi juga mengembangkan dan memperluasnya dengan bahasa yang lebih sistematis dan simbolik. Dalam kitab Al-Insan Al-Kamil,
ia menjelaskan bahwa manusia sejati, yang disebut sebagai insan kamil, adalah cermin sempurna dari sifat-sifat Tuhan. Dalam diri insan kamil, seluruh nama dan sifat ilahi termanifestasi secara utuh. Ia menulis bahwa Tuhan menciptakan manusia bukan hanya sebagai makhluk, tetapi sebagai tempat perwujudannya. Dalam insan kamil, Tuhan melihat dirinya sendiri. Namun, bukan berarti manusia adalah Tuhan, melainkan bahwa manusia yang telah mencapai kesempurnaan ruhani menjadi wadah yang jernih bagi cahaya ilahi. Ia menulis, "Aku adalah Dia yang kucintai, dan Dia yang kucintai adalah aku. Kami adalah dua ruh yang menyatu dalam satu tubuh." Ajaran ini, meskipun sangat dalam dan penuh cinta, dituduh menyimpang oleh sebagian ulama. Mereka menuduh Al-Jili telah melampaui batas, karena terlalu berani menjelaskan hubungan antara Tuhan dan manusia dengan bahasa yang nyaris menyatu. Sebagian menuduhnya sebagai penganut panteisme, bahkan ada yang menyebutnya sebagai zindik. Namun, para sufi dan pencari makrifat melihatnya sebagai penjaga rahasia terdalam dari tasawuf Islam. Abdul Karim Al-Jili tidak mengalami eksekusi atau pengasingan seperti Al-Hallaj atau Suhrawardi, tetapi ia hidup dalam bayang-bayang kontroversi. Karyanya dilarang di beberapa madrasah, dan hanya diajarkan secara sembunyi-sembunyi di kalangan tarekat. Namun, bagi mereka yang mendalami tasawuf, kitab Al-Insan Al-Kamil menjadi salah satu rujukan utama dalam memahami hakikat manusia dan kedekatannya dengan Tuhan. Refleksi dari kisah ini adalah bahwa semakin dalam seseorang menyelami samudra ilahi, semakin besar pula risiko disalahpahami oleh mereka yang hanya berdiri di tepi pantai. Abdul Karim Al-Jili tidak sedang mengangkat manusia menjadi Tuhan, tetapi sedang menunjukkan bahwa dalam kejernihan ruhani, manusia bisa menjadi cermin bagi cahayanya. Ia adalah penjaga rahasia insan kamil, sebuah rahasia yang hanya bisa dibaca oleh hati yang telah dibersihkan dari ego dan kepalsuan. Bagian 6. Hamzah Fansuri, penyair sufi dari Aceh yang ajarannya dibakar karena wahdatul wujud. Nama lengkapnya adalah Hamzah Fansuri. Ia diperkirakan hidup pada akhir abad ke-15 hingga awal abad ke-16 Masehi. Ia berasal dari wilayah Fansur, yang kini diyakini sebagai Barus, sebuah pelabuhan tua di pesisir barat Sumatera. Hamzah Fansuri dikenal sebagai penyair sufi pertama dalam sejarah sastra Melayu, sekaligus sebagai tokoh ruhani yang memperkenalkan ajaran wahdatul wujud ke dalam dunia Islam Nusantara. Hamzah bukan hanya seorang penyair, tetapi juga seorang pengembara ruhani. Ia disebut pernah mengembara ke berbagai pusat ilmu Islam, termasuk Mekah, Baghdad, dan India. Dalam pengembaraannya itu, ia menyerap ajaran-ajaran tasawuf tinggi, terutama dari Ibnu Arabi dan Abdul Karim Al-Jili. Namun, yang membuatnya istimewa adalah kemampuannya untuk menyampaikan ajaran-ajaran yang sangat dalam itu dalam bentuk syair Melayu yang indah, lembut, dan penuh makna. Dalam syair-syairnya, Hamzah sering menulis tentang kesatuan antara hamba dan Tuhan. Ia menulis bahwa Tuhan tidak jauh, tidak terpisah, tetapi hadir dalam diri manusia yang suci. Ia menulis, Hamzah Fansuri di dalam Mekah, mencari Tuhan di Baitul Ka'bah, diri yang fana, tiada bersyafah, yang ada hanya Allah semata. Bagi para pencinta tasawuf, syair ini adalah ungkapan makrifat yang dalam. Namun bagi sebagian ulama fikih dan penguasa Kesultanan Aceh pada masa itu, ajaran Hamzah dianggap berbahaya. Ia dituduh menyebarkan paham wahdatul wujud yang bisa menyesatkan umat. Puncaknya terjadi ketika seorang ulama dari Gujarat yang bernama Nuruddin Ar-Raniri datang ke Aceh dan menjadi mufti istana. Nuruddin Ar-Raniri menulis bahwa ajaran Hamzah Fansuri adalah sesat dan menyesatkan. Ia memerintahkan agar semua karya Hamzah dibakar dan dilarang beredar. Banyak manuskrip syair dan prosa ruhani Hamzah yang hilang karena peristiwa ini. Nama Hamzah pun sempat tenggelam dari sejarah resmi, meskipun ajarannya tetap hidup secara diam-diam di kalangan tarekat dan pencari makrifat. Namun waktu membuktikan bahwa cahaya tidak bisa dipadamkan. Pada abad-abad berikutnya, para sarjana dan ulama mulai menggali kembali karya-karya Hamzah. Ia kini dikenang sebagai pelopor sastra sufi Melayu, dan sebagai tokoh ruhani yang membawa ajaran cinta ilahi ke dalam bahasa rakyat. Ia adalah penyair yang tidak hanya menulis dengan tinta, tetapi dengan zikir dan air mata.
Refleksi dari kisah ini adalah bahwa kebenaran yang dibungkus dalam keindahan seringkali lebih berbahaya bagi kekuasaan daripada 1000 argumen. Hamzah Fansuri tidak berteriak, tidak berdebat, tetapi menulis dengan kelembutan yang menusuk. Ia mengajarkan bahwa Tuhan tidak jauh, dan bahwa jalan menujunya bisa ditemukan dalam syair, dalam sunyi, dan dalam cinta yang tulus. Bagian 7. Syamsuddin As-Sumatrani, pewaris ruhani Hamzah Fansuri yang dituduh menyebarkan ajaran sesat di Istana Aceh. Nama lengkapnya adalah Syamsuddin bin Abdullah As-Sumatrani. Ia lahir di wilayah Sumatera, kemungkinan besar di sekitar Barus atau Pidi, dan hidup pada akhir abad ke-16 hingga pertengahan abad ke-17 Masehi. Ia dikenal sebagai ulama besar, sufi, dan cendekiawan Istana Kesultanan Aceh Darussalam pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda. Syamsuddin As-Sumatrani adalah murid ruhani dari ajaran Hamzah Fansuri. Ia tidak hanya mewarisi syair-syair gurunya, tetapi juga memperdalam dan memperluas ajaran Wahdatul Wujud dalam bentuk prosa ilmiah dan teologis. Ia menulis beberapa karya penting dalam bahasa Melayu dan Arab, yang menjelaskan bahwa segala sesuatu di alam ini adalah tajalli, atau penampakan dari wujud Tuhan yang satu. Dalam pandangannya, Tuhan tidak terpisah dari ciptaannya, tetapi hadir dalam segala sesuatu. Namun, ia juga menekankan bahwa meskipun Tuhan hadir dalam makhluk, zatnya tetap tidak bisa disamakan dengan apapun. Ia menulis bahwa makhluk adalah bayangan dari cahayanya, dan bahwa manusia yang telah mencapai makrifat akan melihat Tuhan dalam setiap nafas, gerak, dan diam. Sebagai ulama istana, Syamsuddin memiliki pengaruh besar dalam kebijakan keagamaan Kesultanan Aceh. Ia menjadi penasehat spiritual Sultan Iskandar Muda, dan ajarannya menyebar luas di kalangan elit dan rakyat. Namun, setelah wafatnya sang sultan, angin mulai berubah. Ketika Nuruddin Ar-Raniri datang dari Gujarat dan diangkat sebagai mufti baru, ia langsung menyerang ajaran Wahdatul Wujud yang diajarkan oleh Syamsuddin dan Hamzah Fansuri. Nuruddin menuduh ajaran mereka sebagai sesat, zindik, dan bertentangan dengan syariat. Ia memerintahkan pembakaran kitab-kitab mereka, dan menulis bantahan keras terhadap konsep Wahdatul Wujud. Ia menyebut bahwa ajaran itu bisa menyesatkan umat dan merusak tatanan agama. Maka, meskipun Syamsuddin telah wafat, namanya ikut diseret dalam gelombang penghapusan dan penolakan. Namun, seperti gurunya, Syamsuddin tidak pernah benar-benar hilang. Ajarannya tetap hidup dalam hati para pencari makrifat, dan dalam naskah-naskah yang disalin secara diam-diam oleh para muridnya. Ia dikenang sebagai ulama yang berani membawa kedalaman tasawuf ke dalam pusat kekuasaan, dan sebagai penjaga warisan ruhani yang nyaris dilenyapkan oleh sejarah resmi. Refleksi dari kisah ini adalah bahwa kebenaran ruhani seringkali tidak hanya ditolak oleh masyarakat awam, tetapi juga oleh kekuasaan yang merasa terancam olehnya. Syamsuddin As-Sumatrani adalah cahaya yang bersinar di istana, tetapi kemudian dianggap terlalu terang. Ia mengajarkan bahwa Tuhan tidak hanya di langit, tetapi juga di dalam hati yang bersih. Dan karena itu, ia dituduh sesat oleh mereka yang hanya melihat dengan mata, tetapi tidak dengan jiwa. Bagian 8. Nuruddin Ar-Raniri, ulama istana yang membakar kitab-kitab sufi dan menghapus jejak Wahdatul Wujud di Aceh. Nama lengkapnya adalah Nuruddin bin Ali bin Hasanji Al-Raniri. Ia berasal dari Ranir, sebuah kota di wilayah Gujarat, India, dan datang ke Kesultanan Aceh pada pertengahan abad ke-17 Masehi. Ia dikenal sebagai seorang ulama besar, penulis produktif, dan mufti istana yang sangat berpengaruh pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Sani. Kedatangan Nuruddin ke Aceh membawa gelombang baru dalam pemikiran keagamaan. Ia membawa semangat pembaruan dan penegakan syariat yang ketat. Ia menulis banyak kitab dalam bahasa Melayu dan Arab, termasuk karya terkenalnya yang berjudul Bustan As-Salatin, atau Taman Para Raja. Namun, warisan paling kontroversial dari Nuruddin bukanlah tulisannya, melainkan tindakannya terhadap ajaran tasawuf yang telah berkembang sebelumnya di Aceh. Ketika ia tiba di istana, ia mendapati bahwa ajaran Wahdatul Wujud yang diajarkan oleh Hamzah Fansuri dan Syamsuddin As-Sumatrani telah mengakar kuat. Ia menganggap ajaran itu sebagai penyimpangan dari akidah Islam yang murni. Menurutnya, menyamakan makhluk dengan Tuhan, atau mengajarkan bahwa Tuhan hadir dalam segala sesuatu,
adalah bentuk kekufuran yang harus diberantas. Dengan dukungan politik dari Sultan Iskandar Sani, Nuruddin memulai gerakan pembersihan. Ia memerintahkan agar semua kitab yang mengandung ajaran Wahdatul Wujud dibakar. Ia menulis bantahan keras terhadap Hamzah dan Syamsuddin, dan menyatakan bahwa siapapun yang mengikuti ajaran mereka harus dijauhi. Ia juga menegaskan bahwa hanya syariat yang sah untuk dijadikan pegangan, dan bahwa makrifat tanpa syariat adalah jalan menuju kesesatan. Tindakan ini menimbulkan ketegangan besar di kalangan ulama dan masyarakat. Sebagian mendukung langkah Nuruddin sebagai bentuk pemurnian akidah. Namun sebagian lain merasa bahwa ia telah memadamkan cahaya ruhani yang telah lama menyinari Aceh. Banyak murid dan pengikut ajaran tasawuf terpaksa menyembunyikan keyakinan mereka, atau mengungsi ke wilayah lain. Meskipun niatnya adalah menjaga kemurnian agama, tindakan Nuruddin Ar-Raniri juga meninggalkan luka dalam sejarah ruhani Nusantara. Ia bukanlah tokoh yang dituduh sesat, tetapi justru menjadi simbol dari bagaimana kekuasaan bisa digunakan untuk membungkam ajaran yang dianggap menyimpang. Namun, ironisnya, dalam membakar kitab-kitab itu, ia justru mengabadikan nama-nama yang ingin ia hapus. Refleksi dari kisah ini adalah bahwa kebenaran tidak selalu datang dalam bentuk yang sama bagi setiap zaman. Apa yang dianggap sesat oleh satu generasi, bisa menjadi cahaya bagi generasi berikutnya. Nuruddin Ar-Raniri adalah cermin dari ketegangan abadi antara syariat dan makrifat, antara hukum dan cinta, antara kekuasaan dan kebebasan ruhani. Ia bukan musuh para sufi, tetapi bagian dari drama besar yang memperlihatkan betapa rapuhnya batas antara menjaga dan memadamkan cahaya. Bagian 9. Syekh Siti Jenar, wali Jawa yang dihukum mati karena mengajarkan manunggaling kawula Gusti. Nama lengkapnya adalah Syekh Siti Jenar, dan ia juga dikenal dengan beberapa nama lain seperti Syekh Lemah Abang, Syekh Abdul Jalil, atau Sunan Jepara. Ia hidup pada akhir abad ke-15 hingga awal abad ke-16 Masehi, pada masa transisi besar di Tanah Jawa, ketika Islam mulai menggantikan sistem kepercayaan lama dan Wali Songo sedang membangun tatanan baru yang berbasis syariat. Syekh Siti Jenar adalah seorang sufi yang mendalam dalam ilmu hakikat. Ia dikenal sebagai guru yang mengajarkan makrifat kepada masyarakat awam, bukan hanya kepada kalangan tarekat. Ia tidak hanya berbicara tentang hukum-hukum lahir, tetapi juga tentang rahasia batin. Ia mengajarkan bahwa hakikat manusia sejati adalah ruh ilahi, dan bahwa tujuan hidup adalah menyadari kesatuan antara hamba dan Tuhan. Ajaran yang paling terkenal dari Syekh Siti Jenar adalah konsep manunggaling kawula Gusti, yang berarti bersatunya hamba dengan Tuhan. Ia berkata bahwa ketika seseorang telah fana, atau lenyap dari egonya, maka yang tersisa hanyalah Tuhan. Dalam keadaan itu, tidak ada lagi aku dan dia, yang ada hanyalah satu wujud yang mutlak. Ia mengajarkan bahwa surga dan neraka bukanlah tempat, tetapi keadaan jiwa. Dan bahwa Tuhan tidak jauh di langit, tetapi hadir dalam diri setiap makhluk yang sadar. Ajaran ini membuatnya dicintai oleh banyak rakyat kecil, tetapi juga membuatnya dicurigai oleh para ulama dan penguasa. Wali Songo, yang saat itu sedang membangun struktur sosial dan keagamaan berbasis syariat, melihat ajaran Siti Jenar sebagai ancaman. Mereka khawatir bahwa ajaran makrifat yang terlalu terbuka bisa membingungkan umat yang belum siap, dan bahkan bisa merusak tatanan yang sedang dibangun. Akhirnya, Syekh Siti Jenar dipanggil ke hadapan para wali. Dalam berbagai versi cerita, disebutkan bahwa ia diadili dalam sebuah majelis ruhani. Ia tetap tenang, tidak membela diri, dan bahkan menyampaikan bahwa kematiannya adalah bagian dari takdir ilahi. Ia kemudian dihukum mati. Namun, sebagian riwayat mengatakan bahwa ia tidak benar-benar mati, melainkan menghilang secara ruhani. Tubuhnya lenyap, dan hanya tanah yang tersisa. Setelah wafatnya, nama Syekh Siti Jenar menjadi legenda. Ia dianggap sesat oleh sebagian, tetapi dianggap wali agung oleh yang lain. Dalam tradisi Jawa, ia dikenang sebagai guru sunyi, yang mengajarkan bahwa Tuhan bisa ditemukan dalam diri sendiri. Banyak cerita rakyat, tembang, dan lakon wayang yang menyebut namanya dengan penuh hormat dan misteri. Refleksi dari kisah ini adalah bahwa kebenaran ruhani seringkali tidak bisa dimasukkan ke dalam kerangka hukum yang kaku. Syekh Siti Jenar tidak menolak syariat,
tetapi melampauinya dengan cinta. Ia tidak mengajak orang untuk meninggalkan agama, tetapi untuk menyelaminya lebih dalam. Ia adalah suara dari kedalaman batin Jawa, yang mengajarkan bahwa Tuhan tidak hanya untuk disembah, tetapi juga untuk disadari, dihayati, dan dihidupi. Bagian 10. Ki Ageng Pengging, murid Siti Jenar yang dihukum karena menyebarkan ajaran gurunya. Nama lengkapnya adalah Ki Ageng Pengging. Ia adalah seorang bangsawan, ulama, dan tokoh spiritual yang hidup di tanah Jawa pada akhir abad ke-15 hingga awal abad ke-16 Masehi. Ia dikenal sebagai salah satu murid utama dari Syekh Siti Jenar, dan juga sebagai ayah dari tokoh besar Ki Ageng Pemanahan, yang kelak menjadi leluhur Raja-Raja Mataram. Ki Ageng Pengging bukan hanya seorang pemimpin wilayah, tetapi juga seorang pencari hakikat. Ia dikenal sebagai sosok yang mendalami ilmu tasawuf dan makrifat, dan sangat terpengaruh oleh ajaran gurunya, Syekh Siti Jenar. Ia percaya bahwa inti dari agama adalah kesadaran akan kehadiran Tuhan dalam diri, dan bahwa syariat hanyalah pintu menuju makrifat yang lebih dalam. Sebagai pemimpin daerah, Ki Ageng Pengging memiliki pengaruh yang luas. Ia mengajarkan ajaran gurunya kepada masyarakat, dan membangun komunitas spiritual yang hidup dalam zikir, tafakur, dan kesederhanaan. Namun, ajaran ini dianggap berbahaya oleh Kesultanan Demak, yang saat itu sedang berusaha menegakkan Islam secara formal dan struktural. Bagi para ulama istana, ajaran Manunggaling Kawula Gusti yang diajarkan oleh Siti Jenar dan diteruskan oleh Ki Ageng Pengging dianggap menyimpang dan bisa merusak tatanan sosial. Ketegangan pun memuncak. Ki Ageng Pengging dipanggil ke hadapan penguasa, dan dituduh menyebarkan ajaran sesat. Dalam beberapa versi cerita, ia tetap teguh pada keyakinannya dan tidak mau mencabut ajaran gurunya. Ia lebih memilih dihukum daripada mengingkari kebenaran yang ia rasakan dalam batinnya. Akhirnya, ia dijatuhi hukuman mati oleh Kesultanan Demak. Namun, seperti gurunya, kematiannya tidak memadamkan ajarannya. Justru dari keturunannya lahir tokoh-tokoh besar seperti Ki Ageng Pemanahan dan Panembahan Senopati, yang kelak mendirikan kerajaan Mataram Islam. Dalam tradisi lisan Jawa, Ki Ageng Pengging dikenang bukan sebagai pemberontak, tetapi sebagai wali sunyi yang memilih jalan batin di tengah hiruk-pikuk kekuasaan. Refleksi dari kisah ini adalah bahwa kesetiaan kepada kebenaran ruhani seringkali menuntut keberanian untuk menanggung risiko duniawi. Ki Ageng Pengging tidak hanya mewarisi ajaran gurunya, tetapi juga mewarisi keberanian untuk mempertahankannya. Ia adalah simbol dari murid sejati, yang tidak hanya belajar, tetapi juga hidup dan wafat bersama cahaya yang ia yakini. Ia mengajarkan bahwa cinta kepada Tuhan kadang menuntut pengorbanan yang tidak dimengerti oleh dunia, tetapi dicatat oleh langit. Bagian 11. Syekh Yusuf Al-Makassari, wali pengembara yang dibuang karena ilmu dan pengaruh ruhani yang menggetarkan kekuasaan. Nama lengkapnya adalah Syekh Yusuf bin Abdullah Abul Mahasin Al-Taj Al-Khalwati Al-Makassari. Ia lahir di Goa, Sulawesi Selatan, pada tanggal 3 Maret tahun 1626 Masehi, dan wafat di Cape Town, Afrika Selatan, pada tanggal 23 Mei tahun 1702 Masehi. Ia adalah seorang ulama besar, sufi pengembara, pejuang anti-kolonial, dan tokoh ruhani yang dihormati di berbagai penjuru dunia Islam. Sejak usia muda, Syekh Yusuf menunjukkan kecintaan yang mendalam terhadap ilmu agama. Ia mengembara ke berbagai pusat keilmuan Islam, mulai dari Banten, Aceh, hingga Mekah dan Madinah. Di sana, ia berguru kepada para ulama besar dan mendalami ilmu fikih, tafsir, hadits, dan terutama tasawuf. Ia menjadi murid tarekat Khalwatiyah, dan kelak menjadi mursyid yang sangat berpengaruh. Setelah puluhan tahun mengembara, ia kembali ke Nusantara dan menetap di Banten. Di sana, ia menjadi penasehat spiritual Sultan Ageng Tirtayasa, dan ikut serta dalam perjuangan melawan penjajahan Belanda. Namun, karena pengaruhnya yang sangat besar, baik secara politik maupun ruhani, Belanda menganggapnya sebagai ancaman. Ia ditangkap, dipenjara, dan akhirnya dibuang ke Sri Lanka, lalu ke Afrika Selatan. Di tempat pembuangan, Syekh Yusuf tidak berhenti berdakwah. Ia mengajarkan Islam kepada masyarakat lokal, membangun komunitas ruhani, dan menanamkan nilai-nilai kesabaran, cinta, dan keteguhan iman.
Hingga akhir hayatnya, ia tetap menjadi cahaya bagi mereka yang haus akan makna hidup. Makamnya di Cape Town kini menjadi tempat ziarah dan simbol persaudaraan lintas benua. Meskipun tidak secara eksplisit dituduh sesat oleh ulama, Syekh Yusuf adalah contoh nyata dari seorang wali yang ditolak oleh kekuasaan dunia karena kekuatan ruhani yang ia bawa. Ia tidak hanya mengajarkan ilmu, tetapi juga membangkitkan kesadaran. Dan kesadaran, bagi penguasa yang zalim, adalah ancaman yang lebih besar daripada senjata. Refleksi dari kisah ini adalah bahwa seorang wali tidak selalu ditolak karena kata-katanya, tetapi karena getaran jiwanya yang membangunkan hati manusia. Syekh Yusuf Al-Makassari adalah bukti bahwa ilmu dan cinta kepada Tuhan bisa melintasi batas-batas geografis dan politik. Ia adalah pengembara ruhani yang dibuang oleh dunia, tetapi diterima oleh langit dan bumi dimanapun ia berpijak. Bagian 12. Datu Abulung, wali Kalimantan yang dihukum mati karena ilmu sabuku dan wahdatul wujud. Nama lengkapnya adalah Syekh Abdul Hamid Abulung. Ia hidup pada abad ke-18 Masehi di wilayah Martapura, Kalimantan Selatan, dan dikenal sebagai seorang ulama besar, ahli tasawuf, serta wali Allah yang mendalam dalam ilmu hakikat. Ia adalah salah satu murid dari Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, ulama besar yang menjadi mufti Kesultanan Banjar dan penulis kitab Sabilal Muhtadin. Datu Abulung adalah sosok yang sangat mencintai ilmu. Ia dikenal sebagai pengamal tarekat dan pengajar ilmu makrifat yang tinggi. Salah satu ajaran yang ia sampaikan dikenal dengan nama ilmu sabuku, sebuah ajaran ruhani yang menekankan kesatuan antara hamba dan Tuhan. Dalam ajarannya, ia menulis kalimat-kalimat yang sangat dalam, seperti, "Tiada mawujud melainkan hanya Dia. Tiada wujud yang lainnya. Tiada aku melainkan Dia. Dialah aku adalah Dia." Bagi para pencari makrifat, kalimat ini adalah ungkapan fana dan baka, lenyapnya diri dalam kehadiran ilahi. Namun bagi sebagian ulama fikih dan penguasa istana, ajaran ini dianggap menyimpang dari akidah. Mereka menilai bahwa Datu Abulung telah menyamakan dirinya dengan Tuhan, dan bahwa ajarannya bisa menyesatkan umat yang belum memahami kedalaman tasawuf. Ketegangan pun memuncak ketika Sultan Tahmidullah II, penguasa Kesultanan Banjar saat itu, memutuskan untuk mengadili Datu Abulung. Dalam sidang yang melibatkan para ulama istana, termasuk gurunya sendiri, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, Datu Abulung dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman mati. Ia dieksekusi di hadapan publik, dan tubuhnya dikuburkan di sebuah tempat yang sunyi. Namun, menurut beberapa riwayat, Syekh Muhammad Arsyad kemudian menyesali keputusan itu. Ia merasa bahwa Datu Abulung bukanlah orang sesat, melainkan seorang wali yang ilmunya terlalu tinggi untuk dipahami oleh masyarakat umum. Sebagai bentuk penyesalan dan penghormatan, ia meminta agar makam Datu Abulung dipindahkan ke tempat yang layak dan dijadikan tempat ziarah. Kini, makam Datu Abulung terletak di Desa Abulung, Martapura, dan setiap tahun ramai diziarahi oleh masyarakat. Haulnya diperingati dengan penuh khidmat, dan namanya dikenang sebagai wali yang dizalimi oleh zamannya. Ia adalah cahaya yang sempat dipadamkan, tetapi kini bersinar kembali dalam hati mereka yang mencari kebenaran ruhani. Refleksi dari kisah ini adalah bahwa tidak semua yang dianggap sesat benar-benar sesat. Kadang, yang sesat adalah pemahaman kita yang terbatas. Datu Abulung tidak sedang mengaku sebagai Tuhan, tetapi sedang menyampaikan bahwa dalam kesucian jiwa, tidak ada yang tersisa selain Dia. Ia adalah wali yang dihukum oleh dunia, tetapi diangkat derajatnya oleh langit. Ia mengajarkan bahwa cinta kepada Tuhan bisa membuat seseorang rela kehilangan segalanya, termasuk nyawanya sendiri. Bagian 13. Wali Tanpa Nama. Kisah lisan dari Banjar tentang seorang wali yang dibakar karena dianggap menyimpang. Di antara kisah-kisah yang hidup dalam ingatan masyarakat Banjar, ada satu cerita yang tidak tercatat dalam kitab, tidak tertulis dalam manuskrip, tetapi terus diwariskan dari mulut ke mulut. Ini adalah kisah tentang seorang wali tanpa nama, seorang hamba Allah yang hidup dalam kesunyian, mengajarkan makrifat, dan akhirnya dibakar hidup-hidup karena dianggap menyimpang dari ajaran agama. Menurut cerita yang beredar di kalangan tua-tua kampung, wali ini hidup di sebuah desa terpencil di pedalaman Kalimantan Selatan. Ia bukan ulama istana,
bukan pula guru besar yang dikenal luas. Ia hanya seorang lelaki sederhana yang hidup dalam zuhud, menghabiskan waktunya dalam zikir, tafakur, dan mengajarkan ilmu batin kepada siapapun yang datang dengan hati yang bersih. Ajarannya tidak biasa. Ia tidak banyak berbicara tentang hukum-hukum lahir, tetapi lebih sering mengajak orang untuk menyelami batin mereka sendiri. Ia berkata bahwa Tuhan lebih dekat dari urat leher, dan bahwa surga dan neraka bukanlah tempat, tetapi keadaan jiwa. Ia mengajarkan bahwa jika seseorang telah mengenal dirinya, maka ia akan mengenal Tuhannya. Dan bahwa dalam keheningan, seseorang bisa mendengar suaranya yang paling jernih. Namun, ajaran seperti ini tidak mudah diterima. Beberapa tokoh agama di kampung merasa terganggu. Mereka menuduhnya menyebarkan paham sesat, menyesatkan umat, bahkan mengaku sebagai Tuhan. Tuduhan itu menyebar cepat, dan akhirnya masyarakat yang dipenuhi ketakutan dan kemarahan menyeretnya keluar dari rumahnya. Ia tidak melawan, ia hanya tersenyum. Dan menurut cerita, ia berkata, "Jika kalian membakar tubuh ini, kalian hanya membakar tanah. Tapi cahaya tidak bisa kalian padamkan." Ia kemudian dibakar hidup-hidup, api menyala tinggi, dan tubuhnya hangus menjadi abu. Namun, menurut kisah yang diwariskan, keesokan harinya, di tempat pembakaran itu tumbuh bunga yang harum, dan tanahnya menjadi subur. Sejak saat itu, tempat itu dianggap keramat, dan banyak orang datang untuk berdoa dan memohon ketenangan batin. Tidak ada yang tahu pasti siapa nama wali itu. Tidak ada catatan sejarah yang menyebutkan keberadaannya. Namun, dalam hati masyarakat Banjar, ia tetap hidup sebagai simbol dari kebenaran yang dibungkam, dari cinta yang dibakar, dan dari cahaya yang tidak bisa dipadamkan. Refleksi dari kisah ini adalah bahwa tidak semua kebenaran bisa dibuktikan dengan kitab dan dalil. Kadang, kebenaran hadir dalam bentuk yang sunyi, yang hanya bisa dirasakan oleh hati yang jernih. Wali tanpa nama ini mengajarkan bahwa cinta kepada Tuhan tidak selalu diterima oleh dunia, tetapi selalu diterima oleh langit. Ia adalah api yang dibakar oleh manusia, tetapi disambut oleh cahaya yang abadi. Bagian 14. Wali yang dikhianati muridnya, ketika cahaya ditolak oleh bayangannya sendiri. Dalam sejarah ruhani, tidak semua luka datang dari luar. Ada luka yang lebih dalam, lebih sunyi, dan lebih menyakitkan, yaitu ketika seorang guru dikhianati oleh muridnya sendiri. Ini bukan kisah tentang satu nama tertentu, melainkan gambaran universal tentang bagaimana cahaya yang tulus kadang ditolak oleh bayangannya sendiri. Banyak kisah dalam tradisi sufi yang mencatat peristiwa semacam ini. Seorang wali mengajarkan ilmu makrifat kepada murid-muridnya dengan penuh cinta dan kesabaran. Ia membuka rahasia batin, membimbing mereka melewati jalan fana, dan menuntun mereka menuju kesadaran akan kehadiran Tuhan. Namun, ketika murid itu mulai merasa cukup, ketika ego mulai tumbuh dalam dirinya, ia mulai menolak gurunya. Dalam beberapa kisah, murid itu bahkan menuduh gurunya sesat. Ia berkata bahwa sang guru telah melampaui batas, bahwa ajarannya tidak sesuai dengan syariat, bahwa ia telah menyimpang dari jalan yang lurus. Ia membawa tuduhan itu kepada masyarakat, kepada penguasa, bahkan kepada ulama yang tidak mengenal sang guru secara langsung. Dan akhirnya, sang guru pun diadili, dicaci, dan dijatuhkan, bukan oleh musuh, tetapi oleh orang yang pernah ia peluk sebagai anak ruhani. Salah satu kisah yang paling menyentuh datang dari tradisi lisan di tanah Jawa. Diceritakan bahwa seorang wali besar, yang hidup dalam kesederhanaan dan keheningan, memiliki seorang murid yang sangat cerdas. Murid ini belajar dengan cepat, dan dalam waktu singkat telah menguasai banyak ilmu. Namun, ketika sang guru mulai mengajarkan ilmu makrifat, murid itu merasa terguncang. Ia tidak bisa menerima bahwa Tuhan bisa hadir dalam diri manusia. Ia tidak bisa menerima bahwa surga dan neraka bisa dimaknai secara batin. Akhirnya, murid itu meninggalkan gurunya. Ia menyebarkan fitnah, dan mengatakan bahwa sang guru telah menyimpang. Ia bahkan memimpin massa untuk mengusir sang guru dari desa. Sang guru tidak marah. Ia hanya berkata, "Engkau belum siap. Tapi kelak, ketika hatimu bersih, engkau akan kembali." Bertahun-tahun kemudian, ketika sang guru telah wafat, murid itu datang ke makamnya. Ia menangis, memohon ampun,
dan berkata bahwa ia kini mengerti. Tapi waktu tidak bisa diputar. Yang tersisa hanyalah penyesalan, dan doa yang terlambat. Refleksi dari kisah ini adalah bahwa tidak semua pengkhianatan datang dari kebencian. Kadang, ia datang dari ketidaksiapan. Murid yang belum matang bisa menjadi musuh bagi gurunya sendiri. Dan guru yang terlalu dalam bisa tampak seperti sesat bagi murid yang masih berdiri di tepi. Namun, seorang wali sejati tidak membalas dengan amarah. Ia tetap mencintai, tetap mendoakan, dan tetap menunggu, karena ia tahu bahwa cinta yang sejati tidak pernah hilang, hanya tertunda untuk dikenali. Bagian 15. Wali yang menghilang, mereka yang memilih gaib daripada melawan dunia. Dalam sejarah para wali, ada satu jenis kisah yang tidak ditutup dengan darah, tidak pula dengan pengadilan, tetapi dengan keheningan. Ini adalah kisah tentang para wali yang memilih untuk menghilang, bukan karena kalah, bukan karena takut, tetapi karena mereka tahu bahwa dunia belum siap menerima cahaya yang mereka bawa. Para wali ini tidak meninggalkan kitab, tidak meninggalkan makam yang ramai disiarahi, bahkan tidak meninggalkan nama yang pasti. Mereka hanya meninggalkan jejak samar dalam ingatan orang-orang yang pernah disentuh oleh kehadiran mereka. Dalam tradisi sufistik, mereka disebut sebagai Aulia al-Mastur, para wali yang disembunyikan oleh Allah dari pandangan manusia. Salah satu kisah yang hidup dalam tradisi lisan Jawa dan Kalimantan adalah tentang seorang wali yang mengajarkan makrifat kepada sekelompok kecil murid. Ia tidak pernah tampil di depan umum, tidak pernah mengklaim gelar, dan tidak pernah mencari pengikut. Ia hanya mengajarkan satu hal, bahwa Tuhan lebih dekat dari yang kita kira, dan bahwa mengenal diri adalah jalan menuju mengenalnya. Namun, seperti banyak kisah lainnya, ajarannya dianggap menyimpang oleh sebagian tokoh agama setempat. Mereka menuduhnya menyebarkan paham sesat, dan mulai menghasut masyarakat untuk mengusirnya. Ketika tekanan semakin besar, para muridnya bersiap untuk membela sang guru. Tapi sang guru hanya tersenyum dan berkata, "Jangan lawan kebencian dengan kebencian. Aku akan pergi, dan kalian akan tetap membawa cahaya itu." Keesokan harinya, ia menghilang. Tidak ada yang tahu kemana ia pergi. Rumahnya kosong, jejaknya lenyap, dan namanya hanya tinggal dalam bisikan. Sebagian percaya bahwa ia pergi ke hutan dan hidup dalam kesunyian. Sebagian lain percaya bahwa ia telah mencapai makam gaib, keadaan di mana seorang wali disembunyikan oleh Allah dari dunia, tetapi tetap bekerja dalam alam rohani. Dalam tradisi tarekat, para wali seperti ini diyakini tetap hadir, meskipun tidak terlihat. Mereka disebut sebagai abdal, autad, atau rijalul gaib, para penjaga spiritual bumi yang tidak dikenal manusia, tetapi dikenal oleh langit. Mereka tidak butuh pengakuan, tidak butuh gelar, dan tidak butuh pujian. Mereka hanya butuh satu hal, keridaan Allah. Refleksi dari kisah ini adalah bahwa tidak semua perjuangan harus dihadapi dengan perlawanan. Kadang, kepergian adalah bentuk tertinggi dari kebijaksanaan. Para wali yang menghilang mengajarkan bahwa kemenangan tidak selalu berarti bertahan, dan bahwa cahaya tidak selalu harus terlihat untuk bisa menerangi. Mereka adalah pelita yang tidak tampak, tetapi tetap menyala dalam hati mereka yang mencari dengan jujur. Bagian 16. Wali yang dihapus dari kitab, ketika sejarah memilih diam terhadap cahaya yang pernah menyala. Dalam sejarah umat manusia, tidak semua tokoh besar dikenang. Ada yang ditulis dengan tinta emas, ada yang dibungkam dengan tinta hitam, dan ada pula yang dihapus sepenuhnya, seolah-olah mereka tidak pernah ada. Ini adalah kisah tentang para wali yang pernah bersinar, tetapi kemudian dihapus dari kitab, dari catatan resmi, dan dari ingatan kolektif karena ajaran mereka dianggap terlalu berani, terlalu dalam, atau terlalu mengganggu tatanan yang mapan. Kisah ini tidak menyebut satu nama, karena justru itulah intinya. Mereka adalah para wali yang pernah hidup, pernah mengajarkan makrifat, pernah menyentuh hati manusia, tetapi kemudian dilenyapkan dari sejarah. Kitab-kitab mereka dibakar, nama mereka dihapus dari silsilah, dan ajaran mereka disamarkan atau disandarkan kepada tokoh lain yang lebih diterima oleh masyarakat. Dalam tradisi lisan di berbagai wilayah Nusantara, sering terdengar cerita tentang guru-guru ruhani yang sangat berilmu, tetapi tidak dikenal dalam sejarah resmi. Mereka disebut dalam bisikan, dalam tembang, dalam mimpi, atau dalam petunjuk batin.
Mereka adalah para wali yang pernah hadir, tetapi kemudian dilupakan secara sengaja. Mengapa mereka dihapus? Karena ajaran mereka tidak bisa dikendalikan. Mereka tidak tunduk pada kekuasaan, tidak mencari pengaruh, dan tidak bisa dibungkus dalam kerangka hukum yang kaku. Mereka mengajarkan bahwa Tuhan tidak bisa dimonopoli oleh lembaga, bahwa cinta ilahi tidak bisa dibatasi oleh aturan, dan bahwa jalan menujunya bisa berbeda-beda bagi setiap jiwa. Bagi sebagian penguasa dan ulama, ajaran seperti ini dianggap berbahaya. Maka, cara paling efektif untuk menghadapinya bukanlah dengan perdebatan, tetapi dengan penghapusan. Mereka tidak dibunuh secara fisik, tetapi dibunuh secara sejarah. Nama mereka tidak disebut, karya mereka tidak diajarkan, dan jejak mereka dihapus dari manuskrip dan silsilah. Namun, cahaya tidak bisa sepenuhnya dipadamkan. Dalam hati para pencari sejati, nama-nama itu tetap hidup. Dalam mimpi para murid, mereka datang memberi petunjuk. Dalam zikir yang khusyuk, mereka hadir sebagai getaran yang tak bisa dijelaskan. Mereka adalah wali-wali yang tidak dikenal oleh dunia, tetapi sangat dikenal oleh langit. Refleksi dari kisah ini adalah bahwa sejarah bukanlah cermin yang jujur. Ia bisa dipoles, diputar, bahkan dikosongkan. Tetapi kebenaran ruhani tidak butuh pengakuan sejarah. Ia hidup dalam hati, dalam cinta, dan dalam keheningan. Para wali yang dihapus dari kitab mengajarkan bahwa menjadi dikenal bukanlah tujuan, dan bahwa dilupakan oleh dunia tidak berarti dilupakan oleh Tuhan. Bagian 17. Konflik syariat dan makrifat, ketegangan abadi antara hukum dan cinta dalam sejarah para wali. Sejak awal sejarah Islam, dua arus besar telah mengalir berdampingan, kadang saling menguatkan, kadang saling menegangkan. Yang satu adalah syariat, yaitu hukum lahir yang mengatur perilaku manusia dalam bingkai agama. Yang satu lagi adalah makrifat, yaitu kesadaran batin yang mengajak manusia untuk mengenal Tuhan secara langsung melalui pengalaman ruhani. Keduanya berasal dari sumber yang sama, tetapi seringkali berjalan di jalur yang berbeda. Syariat adalah pagar, ia menjaga umat dari penyimpangan, memberi batas yang jelas antara halal dan haram, antara benar dan salah. Ia dibutuhkan untuk membangun masyarakat yang tertib dan adil. Tanpa syariat, agama bisa menjadi liar dan kehilangan bentuk. Namun, jika hanya berhenti pada syariat, agama bisa menjadi kaku, beku, dan kehilangan ruh. Makrifat adalah taman di balik pagar itu. Ia mengajak manusia untuk tidak hanya taat, tetapi juga mencintai. Ia tidak hanya berbicara tentang perintah dan larangan, tetapi tentang rindu dan perjumpaan. Ia tidak hanya mengajarkan apa yang harus dilakukan, tetapi mengapa kita melakukannya. Makrifat adalah jalan sunyi menuju kedalaman, tempat di mana Tuhan tidak hanya disembah, tetapi juga disadari kehadirannya dalam setiap detak nafas. Namun, ketika makrifat disampaikan kepada mereka yang belum siap, ia bisa tampak seperti penyimpangan. Ketika seorang wali berkata bahwa Tuhan hadir dalam dirinya, orang yang hanya mengenal syariat akan menganggapnya sebagai kesombongan atau bahkan kekufuran. Padahal, sang wali tidak sedang mengaku sebagai Tuhan, tetapi sedang menyampaikan bahwa dirinya telah lenyap, dan yang tersisa hanyalah dia. Konflik antara syariat dan makrifat bukanlah konflik antara benar dan salah, tetapi antara kedalaman dan permukaan. Ia terjadi ketika satu sisi tidak memahami bahasa sisi yang lain. Para wali yang dituduh sesat seringkali adalah mereka yang berbicara dengan bahasa makrifat kepada telinga yang hanya mengenal syariat. Dan karena itu, mereka ditolak, diadili, bahkan dihukum. Namun, dalam sejarah Islam, ada juga tokoh-tokoh besar yang mampu menjembatani keduanya. Imam Al-Ghazali, misalnya, adalah ahli fikih yang juga sufi. Ia menulis bahwa syariat adalah kulit, tarekat adalah daging, dan makrifat adalah ruh. Tanpa kulit, daging akan busuk. Tanpa ruh, tubuh akan mati. Maka, ketiganya harus berjalan bersama. Refleksi dari kisah ini adalah bahwa agama bukan hanya soal hukum, tetapi juga soal cinta. Syariat dan makrifat bukan musuh, tetapi saudara yang saling melengkapi. Para wali yang dituduh sesat seringkali adalah mereka yang terlalu cepat mengajak manusia masuk ke taman, sebelum mereka siap melewati pagar. Namun, mereka tetap berjalan, karena cinta tidak bisa menunggu. Dan dalam cinta,
Tidak ada yang sesat, yang ada hanyalah jalan yang belum dipahami. Bagian 18. Wali yang ditolak dunia, diterima langit. Refleksi dari jejak para pecinta yang dihukum karena terlalu dekat dengan Tuhan. Ada satu pola yang berulang dalam sejarah para wali. Mereka datang membawa cinta, tetapi disambut dengan curiga. Mereka mengajarkan kelembutan, tetapi dibalas dengan kekerasan. Mereka mengajak manusia untuk mengenal Tuhan lebih dalam, tetapi justru dituduh menyimpang. Dunia menolak mereka, tetapi langit memeluk mereka dengan penuh kasih. Para wali tidak datang untuk membangun kekuasaan. Mereka tidak mencari pengaruh, tidak menginginkan pujian, dan tidak takut pada hukuman. Mereka hanya ingin satu hal, agar manusia kembali kepada Tuhan, bukan hanya secara lahir, tetapi juga secara batin. Mereka mengajarkan bahwa Tuhan bukan hanya untuk disembah, tetapi juga untuk dicintai, disadari, dan dihadirkan dalam setiap detik kehidupan. Namun, cinta yang terlalu dalam seringkali membuat dunia merasa tidak nyaman. Ketika seorang wali berkata bahwa ia telah lenyap dalam kehadiran Tuhan, dunia yang terbiasa dengan batas-batas akan merasa terganggu. Ketika ia berkata bahwa surga dan neraka adalah keadaan jiwa, bukan sekadar tempat, dunia yang terikat pada bentuk akan merasa tersesat. Dan ketika ia berkata bahwa Tuhan hadir dalam diri setiap makhluk, dunia yang terbiasa memisahkan akan merasa terancam. Maka, para wali itu pun ditolak. Ada yang disalib, seperti Al-Halaj. Ada yang dibakar, seperti wali tanpa nama di Banjar. Ada yang dibuang, seperti Syekh Yusuf Al-Makassari. Ada yang dihapus dari kitab, seperti banyak wali yang tidak kita kenal namanya. Dan ada yang dibungkam oleh muridnya sendiri, seperti kisah-kisah yang terlalu sunyi untuk ditulis. Namun, penolakan dunia tidak pernah memadamkan cahaya mereka. Justru dari luka-luka itu, cahaya mereka menyebar lebih luas. Dari darah mereka tumbuh cinta. Dari abu mereka tumbuh kesadaran. Dan dari keheningan mereka tumbuh zikir yang tak pernah putus. Langit menerima mereka dengan penuh hormat. Dalam alam ruhani, mereka tidak disebut sebagai orang sesat, tetapi sebagai kekasih. Mereka tidak dikenang karena hukuman yang mereka terima, tetapi karena cinta yang mereka berikan. Mereka adalah para pecinta yang tidak pernah lelah mencintai, meskipun dunia menolak mereka berkali-kali. Refleksi dari kisah ini adalah bahwa ukuran kebenaran bukanlah penerimaan dunia, tetapi keikhlasan hati. Para wali yang ditolak dunia mengajarkan bahwa cinta kepada Tuhan kadang menuntut pengorbanan yang tidak dimengerti oleh siapapun. Namun, cinta itu sendiri sudah cukup. Ia tidak butuh pembenaran, tidak butuh pengakuan. Ia hanya butuh kesetiaan. Dan dalam kesetiaan itulah, para wali itu diterima oleh langit, meskipun ditolak oleh bumi. Bagian 19. Penutup, jalan sunyi para kekasih Allah dan warisan yang tak pernah padam. Di ujung semua kisah ini, kita tidak hanya melihat deretan nama dan peristiwa. Kita melihat jejak-jejak cinta yang ditinggalkan oleh mereka yang berjalan di jalan sunyi, jalan yang tidak dilapisi kemuliaan dunia, tetapi diterangi oleh cahaya ilahi. Mereka adalah para kekasih Allah yang memilih untuk jujur kepada hatinya, meskipun harus dibungkam oleh dunia. Mereka tidak datang untuk menciptakan mazhab baru, tidak pula untuk menantang kekuasaan. Mereka datang dengan satu tujuan, mengajak manusia kembali kepada Tuhan, bukan hanya melalui hukum, tetapi melalui cinta. Mereka mengajarkan bahwa mengenal Tuhan bukan sekadar menghafal nama-namanya, tetapi menyaksikan kehadirannya dalam setiap hela nafas, dalam setiap detak hati, dalam setiap kesunyian yang dalam. Namun, dunia tidak selalu siap menerima cinta yang murni. Dunia lebih nyaman dengan aturan yang bisa dikendalikan, dengan batas-batas yang bisa diawasi. Maka, ketika para wali datang membawa pesan yang melampaui bentuk, mereka dianggap berbahaya. Mereka dituduh sesat, dibuang, dibakar, dihapus, bahkan dilupakan. Tapi cinta tidak bisa dibunuh. Cinta tidak bisa dibakar. Cinta tidak bisa dihapus dari hati manusia yang rindu. Dan karena itu, warisan para wali ini tetap hidup, bukan di perpustakaan, bukan di istana, tetapi di hati mereka yang mencari Tuhan dengan jujur. Dalam zikir yang lirih, dalam air mata yang jatuh diam-diam, dalam doa yang tak bersuara, nama-nama mereka kembali disebut, meskipun dunia pernah mencoba melupakannya.
Jalan yang mereka tempuh bukan jalan ramai. Ia adalah jalan sunyi, jalan yang hanya bisa dilalui oleh mereka yang siap kehilangan segalanya demi satu hal, kehadirannya. Tapi justru di jalan sunyi itulah, mereka menemukan apa yang tidak bisa diberikan oleh dunia, kedekatan yang tak terlukiskan, keheningan yang penuh makna, dan cinta yang tak bersyarat. Refleksi terakhir dari kisah ini adalah bahwa sesat dan benar bukan selalu soal hukum, tetapi soal arah hati. Dunia bisa salah menilai, sejarah bisa salah menulis, tetapi Tuhan tidak pernah salah mencintai. Para wali yang dituduh sesat adalah mereka yang terlalu dekat dengan Tuhan, hingga dunia tidak bisa lagi membedakan siapa yang berbicara, mereka, atau Dia yang hadir dalam mereka. Dan kini, setelah 20 bagian kisah ini selesai, semoga kita tidak hanya mengenang mereka sebagai tokoh, tetapi sebagai cermin. Cermin yang mengajak kita bertanya, sejauh mana kita mengenal Tuhan? Sejauh mana kita mencintainya? Dan apakah kita siap berjalan di jalan sunyi itu, meski tanpa nama, tanpa pujian, tanpa pengakuan, demi satu hal, agar hati ini kembali pulang kepadanya. Alhamdulillahirobbil alamin. Segala puji bagi Allah, yang telah mempertemukan kita dengan kisah-kisah para kekasihnya, mereka yang pernah ditolak oleh dunia, namun tetap setia berjalan menuju cahaya. Semoga kisah-kisah ini tidak hanya menjadi pelajaran, tetapi juga menjadi cermin bagi jiwa kita. Bahwa cinta kepada Tuhan kadang menuntut keberanian, dan bahwa kebenaran ruhani tidak selalu diterima oleh suara mayoritas. Mari kita jaga warisan ini, bukan hanya dalam ingatan, tetapi dalam laku hidup yang jujur, lembut, dan penuh kasih. Karena mungkin, di zaman ini, kita pun sedang dipanggil untuk menjadi pejalan sunyi yang tetap menyalakan cahaya, meski dalam gelap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.